Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dona Pratiwi akan menjelaskan proses pengadministrasian AUM seri umum format 2 untuk siswa SLTA. Pada bagian soal halaman 1, yaitu petunjuk, alat ungkap ini bukanlah sebuah tes ataupun ujian, melainkan alat ungkap tentang masalah-masalah yang sering mengganggu siswa atau siapapun juga, yaitu masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, serta waktu senggang. Ananda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semua jawaban yang Ananda berupa keluhan ataupun gangguan yang Ananda rasakan itu akan sepenuhnya dirahasiakan. Jawaban Ananda itu hanya dipergunakan untuk membantu Ananda dan sebesar-besarnya demi kepentingan diri Ananda sendiri. Berikut, bacalah daftar soal dengan teliti dan tandailah masalah-masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Ananda. Untuk pengisian AUM ini ada 3 langkah. Langkah pertama, dalam membaca dengan seksama daftar berikut ini, tandailah masalah-masalah yang bagi Ananda merupakan keluhan atau gangguan dengan cara menyilangi nomor masalah pada lembar jawaban. Misalnya, jika Ananda merasa adanya keluhan atau terganggu karena badan terlalu kurus, maka silangilah nomor 001 pada lembar jawaban. Bacalah satu persatu semua pernyataan pada daftar tersebut. Jika ada yang Anda lewati, dan setiap kali Ananda sampai pada masalah yang mengganggu, silangilah masalah itu pada lembar jawaban. Langkah kedua, jika Ananda telah selesai dengan langkah pertama, tinjaulah kembali masalah-masalah yang Ananda tandai itu, dan pilihlah masalah mana yang bagi Ananda amat berat dan atau amat mengganggu. Tuliskanlah nomor-nomor masalah yang amat berbeda dan atau amat mengganggu itu di bagian yang tersedia pada lembar jawaban. Untuk langkah ketiga, setelah menyelesaikan langkah kedua, jawablah 3 buah pertanyaan yang tertera pada halaman terakhir buku ini. Tuliskanlah jawaban Ananda di bagian yang tersedia pada lembar jawaban. Inilah bentuk format soal pada AUM seri umum untuk format 2. Pada langkah pertama ini, bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan masalah ini dan tandailah masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Ananda sekarang ini dengan cara menyilangi nomor masalah yang sesuai pada lembar jawaban. Misalnya, untuk pernyataan pertama, 001 itu badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Apabila Ananda merasa itu menjadi sebuah masalah, maka silangilah nomor 001 pada lembar jawaban. Untuk format lembar jawaban AUM ini seperti ini. Pertama-tama, silahkan Ananda isi dulu nama, jenis kelamin, nomor buku pokok, kelas atau sekolah, program, dan tanggal mengisi. Kemudian masuk ke langkah pertama. Bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan masalah pada buku daftar masalah dan tandailah masalah-masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Ananda sekarang dengan cara menyilangi nomor masalah yang sesuai pada lembar jawaban ini. Untuk langkah ini, bekerjalah dengan nomor-nomor pada halaman berikut. Pertama-tama, silahkan Ananda baca terlebih dahulu soal yang pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Itu sudah ada nomornya. Kemudian sesuaikan dengan nomor yang ada pada lembar jawaban. Jika Ananda merasa untuk masalah badan terlalu kurus dan terlalu gemuk, maka silahkan silangi 001 yang ada pada lembar jawaban. Kemudian untuk langkah kedua, lihatlah kembali masalah-masalah yang Anda tandai yang menjadi keluhan dan gangguan bagi Ananda. Dari masalah-masalah tersebut, mana sajakah yang Ananda rasakan amat berat atau amat mengganggu? Jika Ananda semua telah mengisi jawaban-jawaban ini, silahkan diperiksa kembali mana saja masalah yang amat berat dan ingin diselesaikan.
Setelah itu, silahkan tuliskan nomor-nomor masalah itu pada kolom ini. Untuk langkah ketiga, jawablah 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah masalah-masalah yang Ananda tandai itu benar-benar menggambarkan keseluruhan masalah yang Ananda hadapi sekarang? Berikan tanda silang pada kotak yang sesuai. Jika masalah tersebut benar-benar menggambarkan keseluruhan, maka silahkan tandai pada kolom bagian A. Jika tidak, berikan silang pada kotak tidak. Untuk pertanyaan kedua, jika Ananda masih ingin mengemukakan masalah-masalah lain yang belum tercakup dalam daftar yang baru saja Ananda jawab, tuliskanlah masalah lain tersebut. Jika masalah yang Ananda alami tidak ada pada nomor 001 sampai dengan 225, maka silakan Ananda buat masalah yang sedang Ananda alami pada bagian yang sudah disediakan. Untuk langkah ketiga, inginkah Ananda memperoleh kesempatan untuk mengemukakan atau membicarakan masalah-masalah Ananda tersebut? Berikanlah silang pada kotak yang sesuai. Jika Ananda ingin menindaklanjuti masalah yang sudah diisi tadi, silahkan silang pada kolom ya. Kemudian berikan nama kepada siapa Ananda ingin menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekian proses pengadministrasian AUM umum format 2 untuk siswa SMA. Proses pengadministrasian AUM PTSDL format 2 untuk siswa SMA. Petunjuk pengerjaan yaitu, alat ungkap ini bukan sebuah tes ataupun ujian, melainkan alat ungkap untuk mendapat gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan Ananda dalam belajar, khususnya yang menyangkut prasyarat penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri sendiri, dan keadaan lingkungan fisik dan sosio-emosional. Ananda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Jawaban Ananda tidak akan dinilai benar atau salah, melainkan merupakan gambaran tentang diri Ananda sendiri. Semua jawaban Ananda itu akan sepenuhnya dirahasiakan dan semata-mata dipergunakan untuk membantu Ananda serta sebesar-besarnya demi kepentingan Ananda sendiri. Cara mengerjakannya yaitu, pada halaman-halaman berikut, Ananda menemukan 165 butir pernyataan tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi penguasaan materi serta keberhasilan belajar Ananda. Untuk setiap pernyataan disediakan 5 kemungkinan jawaban, yaitu jarang disimbolkan dengan J, kadang-kadang itu K, sering SR, pada umumnya U, dan selalu SL. Dalam menjawab setiap pernyataan, Ananda diminta memberikan tanda silang pada satu huruf J, K, SR, ataupun SL untuk setiap nomor pernyataan pada lembar jawaban. Untuk membantu Ananda dalam mempertimbangkan jawaban, berikut ini diberikan suatu perkiraan persentase tentang isi setiap butir pernyataan. Jika Ananda menandai J, itu bila terjadinya isi suatu pernyataan pada diri Ananda itu 0 sampai dengan 15%. Kadang-kadang, bila terjadinya antara 16% sampai dengan 35%. Untuk sering, bila terjadinya itu 36 sampai dengan 65%. Pada umumnya, bila terjadinya 66 sampai 85%. Selalu, bila terjadinya antara 86 sampai 100%. Pertimbangkanlah jawaban Ananda untuk setiap butir pernyataan dengan mempertimbangkan persentase frekuensi kejadian seperti itu. Bekerjalah dengan cermat dan teliti, jangan ada satu butir pernyataan pun yang dilewati atau tidak terjawab, atau salah mencantumkan jawabannya. Jika ada yang diragukan, silakan kembali bertanya dan selamat bekerja. Seperti inilah bentuk pernyataan-pernyataan pada AUM PTSDL. Inilah nomor-nomor yang menjadi patokan untuk diisikan kepada lembar jawaban AUM PTSDL. Seperti inilah bentuk lembar jawaban pada AUM PTSDL format 2 untuk siswa SMA. Yang pertama, silahkan Anda isi dulu nama, jenis kelamin, sekolah, dan tanggal isi. Kemudian perhatikan juga keterangan-keterangan seperti J,
K, SR, U, dan SL. Petunjuk. Untuk setiap pernyataan disediakan 5 kemungkinan jawaban. Silangilah salah satu kemungkinan jawaban yang sesuai dengan apa yang terjadi atau terdapat pada diri Ananda. Seperti ini. Pada pernyataan 001 dalam AUM PTSDL, yaitu tugas-tugas pelajaran yang diberikan guru tidak dapat saya kerjakan dengan baik karena materi pelajaran yang menunjang penyelesaian tugas tersebut tidak saya kuasai. Jika Ananda merasa pada pernyataan tersebut terjadi 0 sampai dengan 15%, maka silahkan Ananda silang kode J pada kolom P nomor 001. Jika terjadinya 16-35%, silahkan silangi K, begitu seterusnya. Sekian proses pengadministrasian AUM PTSDL untuk format 2 siswa SMA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.